Harapan untuk orang tua, jangan patah semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena kalau orang tua mendukung, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan sesuatu yang menjadi kekurangannya, nanti ada kelebihannya di sisi lain. Kita sudah lihat berapa anak-anak luar biasa itu yang sukses di luar sana. Jadi jangan malu, tetap semangat, karena tidak semua orang punya anak luar biasa. Karena mama papa dorang orang tua yang luar biasa, makanya dititipkan anak yang luar biasa sama Tuhan. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi, Torang Bisa Bicara. Kita akan memberikan layanan informasi dari segala bidang. Papua Kreatif, Papua Informatif. Untuk edisi hari ini kita kedatangan salah satu orang guru. Karena bulan ini adalah bulan guru dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita ke Ibu Guru. Selamat sore Ibu Guru. Selamat sore Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Ibu Guru perkenalkan diri dulu supaya nanti kita punya penonton bisa kenal Ibu Guru. Ya baik. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Rante Pabunga. Saya asal dari Toraja. Saya bekerja di SLB Negeri Pembina Provinsi Papua. Moto hidup saya bekerja dengan sepenuh hati. Oke Ibu Guru, karena Ibu Guru kerja di SLB, kita cerita dulu tentang SLB ini. Sejak kapan SLB Negeri Pembina Provinsi Papua didirikan? Ya baik, jadi saya cerita awal mulanya sekolah luar biasa ada di tanah Papua ini. Yang pertama itu di SDLB Yoka Waena. Oh yang di Waena ya. Jadi itu jenjangnya cuma SD, sekolah dasar luar biasa. Kemudian didirikan lagi di Kota Raja. SLB bagian B Kota Jayapura. Di sebelah perpustakaan itu ya? Di sebelah perpustakaan. Jadi dia tidak hanya menyediakan SDLB, dia juga menyediakan SMPLB dan SMLB. Hanya saja mereka khusus untuk yang tuli bisu atau disebut dengan tunarungu. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi dibentuk namanya SLB Negeri Pembina Provinsi Papua. Itu dibentuk tahun 1999. Dan kemudian izin operasionalnya keluar di tahun 2000 keluar. Oke, Bu, SLB Negeri Pembina nih tempatnya di mana? SLB Negeri Pembina ini ada di Jalan Buper Waena, Buper Atas. Oh di Buper ya? Dekat SMA 3. Apa yang membedakan SLB Negeri 1 dengan SLB Pembina? Kalau SLB Negeri 1 dia menyediakan jenjang dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau kami di Pembina hanya SD, SMP, SMA. Namun secara garis besar sama, tidak ada bedanya. Sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Ada SD 1 AB Pura, ada SD 2 AB Pura. Sama saja. Okay. Ada berapa banyak guru di sana? Kami tenaga kependidikan ada 24, 6 tenaga administrasi, kemudian 18 tenaga guru. Guru juga ada yang latar belakang memang pendidikan khusus ada 10, kemudian yang 8 dari pendidikan umum. Oh harus ada yang khusus Ibu Guru ya? Ya seharusnya khusus semua, hanya karena kekurangan tenaga, makanya kami mengambil dari non-PLB atau non-sekolah luar biasa. Kalau siswanya sendiri nih ada berapa? Siswa kami sampai hari ini ada 114, dari SD sampai SMA. Untuk ini anak-anak yang kebutuhan khusus di SLB Negeri Pembina nih apa-apa saja yang diajarkan ke mereka? Jadi kami menerima semua keberkebutuhan khusus mulai dari yang A atau tunanetra atau biasa dikenal dengan buta. Buta itu terbagi atas 2 juga. Ada yang low vision atau lemah penglihatan, ada yang buta total. Kemudian yang kedua yaitu tunarungu. Itu orang yang mengalami gangguan pendengaran. Itu juga ada di sekolah kami. Kemudian yang paling banyak adalah tunagrahita. Tunagrahita ini IQ-nya di bawah rata-rata. Kemudian ada tunadaksa juga yang mengalami keterbatasan fisik.
Kemudian ada juga yang namanya tuna laras. Tuna laras juga ada. Kemudian ada juga yang namanya autis, hiperaktif, dan yang terakhir ada yang namanya tuna ganda. Tuna ganda itu memiliki lebih dari satu ketunaan. 2 dia punya ketunaan. Oh, ada yang lebih juga ya dari satu Ada. ya. Ibu guru kan tadi Ibu guru bilang sampai SMA di SLB. Iya. Nah, adakah tidak yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Kalau disabilitas dan tidak memiliki tidak ganda, contohnya tunanetra, dia murni tunanetra itu bisa kuliah. Kemudian tunarungu Bisa juga ya? bisa juga. Kemudian tunadaksa yang keterbatasan fisik itu bisa kuliah. Karena secara ini otaknya normal. Oh iya, karena sekolah ya. Iya. Di Papua sendiri mereka ada yang kuliah ini? Yang kuliah ada di Uncen ada, bahkan sudah lulus. Kemudian ada juga yang sudah jadi pegawai. Oh, oke. Kita ke Ibu Guru lagi ya. Iya. Apa yang membuat Ibu Guru tertarik jadi guru SLB? Ya, jadi yang membuat saya tertarik berawal dari pengalaman pribadi saya. Saya memiliki seorang sahabat, dia tunarungu atau tuli bisu. Dia seumuran dengan saya di kampung ya, karena di kampung kami kan di Toraja dulu belum ada SLB, baru-baru saja ini ada SLB. Dia tidak sekolah karena mempunyai keterbatasan. Kemudian setiap hari dia tunggu saya pulang sekolah. Pas saya pulang sekolah, dia lihat saya masih belajar. Dia tunggui, dia dampingi saya sambil belajar. Kemudian saya mengerjakan soal, saya waktu itu masih SD penjumlahan, saya masih ingat sekali. Saya tidak mengerti ini penjumlahan ini, sulit. Lalu dia yang kasih contoh. Dia yang bisa kerjakan? Dia yang bisa kerjakan. Makanya saya bilang, oh ternyata anak begini dia bisa sekolah juga sama dengan saya. Hanya tidak diberi kesempatan dan tidak ada sekolahnya begitu. Kemudian kami dipisahkan pada saat saya SMA. Saya pergi merantau ke sekolah ke Surabaya. Dia bilang di bis sore-sore itu diantar saya. Dia bilang pulang kau ajar saya, kalau sudah dari Jawa kau ajar saya kembali dengan bahasa isyarat. Saya bilang saya janji. Dari situ saya bilang, oh saya mau supaya saya punya teman ini juga bisa sekolah sama seperti dengan saya. Makanya saya ambil SLB. Oh jadi karena ibu guru punya pengalaman pribadi yang jadi motivasi ya? Iya betul. Oke. Apa tantangan terbesar yang ibu guru hadapi saat mulai untuk belajar ini, pendidikan luar biasa? Tantangan terbesar saya, kebetulan saya mengenalnya di bangku kuliah ya. Saya mengenal anak berkebutuhan khusus ini ternyata banyak jenisnya. Saya pikir hanya tuli saja atau tunarungu saja, ternyata banyak jenisnya. Jadi tantangan saya bilang apakah saya bisa ya menangani anak yang berbagai macam kebutuhannya ini dengan saya, maksudnya saya bisa tidak ya itu. Jadi saya agak ragu begitu dengan ilmu yang saya selama pendidikan cuma 3,5 tahun menangani anak yang segitu banyak jenisnya. Itu ya. Jadi sempat ragu saja. Tapi sekarang tidak ragu ya? Ya puji Tuhan setelah berjalannya waktu akhirnya sudah tidak ragu lagi. Apa yang ibu guru paling sukai menjadi guru SLB? Yang paling saya sukai jadi guru SLB, kita senyum terus di kelas. Tidak ada saja tingkah-tingkah anak muridnya kita yang buat kita tersenyum. Jadi itu yang ibu guru paling suka ya? Itu yang paling saya suka. Tidak pernah buat marah-marah begitu. Tidak, anak murid saya selalu buat saya tersenyum. Oke ibu guru, metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Metode pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yaitu metode berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu menyesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau dulu ya, kurikulum begini-begini harus ini, anak ini kelas begini harus mampu menghitung. Kalau di SLB tidak. Kalau di SLB biar dia sudah SMA, kalau belum mampu hitung 1 sampai 10, ya tidak dipaksakan. Ya kita ajarkan sesuai dengan dia punya kemampuan. Dibarengi dengan life skill, keterampilan. Oh jadi tadi ibu guru bilang, jadi kalau itu berarti tiap tahun naik kelas begitu? Iya, tiap tahun naik kelas. Pasti naik? Pasti. Hanya saja pembelajaran yang diberikan kepada anak tersebut menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita tidak paksakan. Tidak paksa ya? Iya. Yang penting tiap hari masuk ya? Tiap hari masuk, karena di SLB itu yang
utama itu sebenarnya bukan pembelajaran ini akademi, tapi keterampilan hidup. Kami punya kurikulum 60% keterampilan, 40% akademi. Keterampilan untuk bertahan hidup gitu. Ya, keterampilan untuk mengurus dirinya sendiri, keterampilan hidup misalnya menjahit, memasak, Itu diajarin juga aksesoris, komputer, iya, kayu, bengkel motor, bengkel mobil, itu kami punya semua di SLB. Bisa ya? Bisa. Justru jadi kayak STM gitu ya? Ya, kayak STM. Betul. Oke, Ibu Guru, teknologi apa yang digunakan untuk membantu proses belajar? Proses belajar sesuai dengan karakteristik anak. Misalnya dia tunanetra, yang buta ya. Teknologi yang kami gunakan itu ya komputer bicara, HP yang berbicara. Kemudian kalau tunarungu, InFocus, video-video dalam YouTube itu yang kami gunakan. Oke, jadi kalau kami di sini kebetulan seperti yang tadi Bu Guru bilang komputer yang berbicara, kita ada install pasang ke dalam websitenya kita fitur disabilitas. Jadi ketika kita pilih gitu nanti akan ada suaranya. Kalau ada berita gitu diseret nanti ada, kalau gambarnya kita klik nanti dikasih tahu itu gambar apa. Mungkin kayak begitu ya. Iya, begitu sih. Begitu ya. Jadi teknologi tersebut bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Maksudnya kalau dia lihat pelajaran kayak gitu, mereka jadi aktif gitu. Iya, mereka sangat aktif karena kalau contohnya tunanetra, komputer bisa bicara, itu memicu rasa ingin tahunya. Dia mau tahu ya. Dia mau tahu, jadi dia akan klik-klik terus. Oh, ini yang bicarakan ini, yang bicarakan ini. Kalau tunarungu, bergambar-gambar. Jadi misalnya ada berita. Baru berita bukan hanya sebuah paragraf saja, tapi ada gambar-gambarnya. Itu yang membuat memicu aktif ini peserta. Karena di fitur-fitur itu saya juga ada lihat kalau kita klik yang buta warna, itu warnanya nanti jadi berubah gitu. Saya belum sempat coba semua fiturnya, tapi ada banyak sekali. Saya juga kurang paham juga. Ya. Saya sudah sempat lihat ada fitur yang memperbesar gambar, memperbesar tulisan. Nah, itu sangat membantu untuk yang lemah penglihatan. Itu memang ini ya fungsi-fungsinya. Iya. Oke, Ibu Guru, bagaimana Ibu Guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif itu, kalau bagi saya itu saya menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau misalnya sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar mencampur segala jenis ketunaan dengan fase yang sama dalam kelas. Jadi contohnya di kelas saya itu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Jadi 3 kebutuhan khusus ini saya kalau mau dibuat kelasnya inklusif ya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kalau dia tunarungu saya menjelaskan dengan bahasa isyarat. Karena ada tunanetra atau yang buta, jadi saya juga berisyarat sambil berbicara. Begitu. Kalau tunagrahita kan normal ya, telinga, penglihatan normal. Jadi untuk menciptakan kelas yang inklusif, saya buat seperti yang saya bilang tadi, bahasa isyarat sambil berbicara. Jadi dalam kelas itu dicampur Ibu ya? Iya, dalam kelas dicampur. Ketunaan dengan fase yang sama atau pengetahuan yang sama. Jadi jangan yang berbeda-beda, nanti kita pusing. Jadi harus samakan. Oke. Strategi apa yang digunakan untuk mengatasi tantangan perilaku pelajar? Kalau yang anak yang gangguan perilaku itu biasanya seperti autis, hiperaktif. Strateginya saya itu untuk menangani perilakunya, saya memang berkonsultasi dengan orang tua, usahakan anak autis atau anak hiperaktif ini jangan makan sembarang dari rumah. Jangan makan coklat, makan makanan instan, itu tidak boleh. Karena kalau dia makan itu, nanti datang ke sekolah, misalnya dia sarapan sosis, sarapan coklat, nanti datang ke sekolah dia mengamuk. Sehingga apa yang kita sampaikan ke anak tersebut tidak akan dia bawa pulang karena sudah tidak fokus di sekolah, mengamuk-mengamuk, ganggu temannya. Jadi perlu adanya diet untuk menangani perilaku anak itu. Diet makan itu ya? Diet makan, karena manis itu pemicu aktif. Gula itu ya? Iya, jadi harus diet makanan. Kemudian selain itu kami juga terapi perilaku.
Di sekolah Di bisa. sekolah bisa. Tantangan terbesar yang dihadapi guru SLB saat ini. Tantangan terbesar itu tidak ada dukungan dari orang tua. Itu tantangan paling terbesar. Jadi orang tua hanya menyekolahkan anaknya dan mempercayakan seluruhnya kepada Orang guru. guru ya. Padahal kalau dipikir 4 jam saja siswa bersama guru. Selebihnya 20 jam Di rumah. di rumah. Kemudian apa yang kami berikan di sekolah, misalnya kami sudah terapkan nih disiplin makanan ini, gak boleh ini, berperilaku begini, kita harus tegas. Tidak kalau tidak, ya kalau ya. Tapi di rumah, gara-gara orang tua tidak mau, anaknya menangis, dia kasih lagi coklat. Nah, itu percuma disekolahkan kalau begitu. Jadi kita perlu adanya kerjasama antara orang tua dengan guru. Apa yang telah diajarkan di sekolah, kalau bisa di rumah juga dilakukan. Tidak boleh putus. Karena kalau putus percuma diajarkan ke sekolah, percuma mama papa dorang antarkan ke sekolah kalau tidak diterapkan juga di rumah. Jadi tertib juga di rumah sesuai tertib di sekolah ya. Iya. Ya memang Ibu Guru, karena di sekolah kan anak-anak cuma berapa jam. Cuma 4 jam. Sisanya di rumah. Berarti kan harus pengawasan orang tua ya. Bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mendukung guru SLB agar lebih baik? Pemerintah, kalau dalam pemerintah agar SLB lebih baik, pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana. Itu yang paling perlu. Bagaimana satu sekolah itu dibentuk harus ramah disabilitas. SLB Negeri Pembina itu kami punya jalan itu masih rusak. Jadi untuk akses kursi roda itu setengah mati. Kemudian kami di gunung. Jadi naik begini dari kelas 1 ke kelas 1, turun begini, baru jalannya rusak. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah memperbaiki sekolah atau membuat sekolah ramah disabilitas. Karena ini memang sekolah disabilitas ya. Karena sekolah disabilitas. Sekarang juga di kantor-kantor juga harus begitu, harus ramah disabilitas. harus ramah disabilitas. Kalau untuk masyarakatnya bagaimana dapat mendukung guru SLB? Kalau untuk masyarakat untuk mendukung guru SLB, kalau ada keluarga, tetangga atau anaknya teman itu disekolahkan. Itu sangat membantu kami supaya anak berkebutuhan khusus khususnya di Kota Jayapura ini dapat terlayani dengan baik. Jadi harus disekolahkan ya, jangan malah jangan disembunyikan. Iya, oke. Bagaimana mengatasi perbedaan ekspektasi antara orang tua, sekolah dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus? Iya, kalau untuk orang tua kadang banyak juga terjadi kasus-kasus begitu. Jadi orang tua kadang malu anaknya berkebutuhan khusus. Sebenarnya nggak usah malu anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga bisa seperti anak pada umumnya. Hanya saja perlu diberikan perlakuan khusus. Pendampingan ya. Pendampingan atau perlakuan khusus dalam pembelajaran. Jadi kadang orang tua itu memaksakan kehendaknya, misalnya dia sudah sadar ini anaknya anak luar biasa. Saya kasih contoh kasus, dia anaknya keterbelakangan mental atau IQ-nya di bawah rata-rata. Dia paksalah kami guru untuk anak ini harus pintar menghitung. Bolehkah Bu les-leskan? Jadi saya kasih pemahaman bahwa anak ibu adalah anak berkebutuhan khusus, grahita, IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi kami tidak bisa memberikan pembelajaran di luar di kemampuannya. Percuma saja ibu kami berikan pembelajaran itu. Yang kami berikan nanti yaitu life skill. Ya. Bagaimana dia mengurus dirinya sendiri. Itu yang kami berikan. Jadi kadang orang tua juga tidak terima. Jadi perlu memang adanya penerimaan diri. Bahwa anak saya berkebutuhan khusus, apapun itu saya menerimanya. Oh jadi, tapi ibu guru bisa komunikasi baik dengan orang-orang tua ya? Kalau saya komunikasi dari hati ke hati, jadi saya panggil, baru saya bicara bahwa anak ibu begini-begini. Kalau orang tua kurang percaya, silakan bawa di rumah sakit tumbuh kembang anak atau dokter tumbuh kembang anak. Nanti di sana bisa dijelaskan. Atau kalau tidak di situ ke psikolog. Nanti mereka lebih jelaskan lagi karena mereka ahlinya. Dan puji Tuhan menerima, banyak yang menerima. Ibu guru punya pesan khusus untuk orang-orang tua yang yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Pesan saya untuk mama papa yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan pernah malu punya anak berkebutuhan khusus, karena anak berkebutuhan khusus itu titipan dari Tuhan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak luar biasa.
mereka juga punya hak yang sama dengan anak pada umumnya. Punya hak untuk sekolah dan punya hak untuk hidup. Jadi jangan malu, jangan dikurung. Pemerintah sudah kasih sekolah luar biasa, menyediakan sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus itu sekolah di SLB. Karena mereka juga mempunyai kemampuan yang sama dengan anak pada umumnya. Kalau kita tahu untuk mengajari mereka atau tahu tempatnya di mana dia mengembangkan minat dan bakatnya itu. Oke, Ibu Guru, bagaimana Ibu Guru terus mengembangkan diri sebagai seorang guru SLB? Kalau saya mengembangkan diri saya melalui PMM, aplikasi PMM, yaitu platform Merdeka Belajar. Di situ banyak belajar tentang pengembangan diri. Kemudian saya juga belajar lewat sosial media, praktik-praktik baik yang guru-guru di Indonesia bahkan di luar negeri yang sudah lakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya juga banyak belajar dari situ untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Saya juga mengikuti workshop atau webinar-webinar. Inovasi apa yang Ibu Guru lakukan sampai bisa dapat penghargaan? Kita lihat di Ibu Guru Pemedsos kemarin dapat penghargaan. Ya, jadi inovasi yang saya buat yaitu bagaimana tantangan saya sebagai guru zaman sekarang ya, karena Ki Hajar Dewantara mengatakan, Bapak Pendidikan bilang pendidikan itu harus menyesuaikan dengan zaman. Kita sekarang hidup di zaman yang serba teknologi. Dan saya membuat inovasi pembelajaran bagaimana menggunakan informasi dan teknologi untuk diajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya membuat video pembelajaran, di mana dalam video pembelajaran itu saya take video, saya membuat video pembelajaran dengan media pembelajaran, kemudian dengan bahasa isyarat. Itu yang saya terapkan mendapatkan penghargaan. Sehingga mendapatkan penghargaan. Dan saya juga jadi mengerjakan soal sekarang untuk di kelas saya tidak pakai lagi kertas mengerjakan soal. Ini tapi, inovasinya ya? Ya, saya pakai Google Formulir. Oh, Google Jadi, Form ya. Kita menghemat kertas ya. Untuk ramah lingkungan. Paperless ya. Jadi Google Formulir. Berarti anak-anaknya boleh bawa gadget? Yang mampu boleh, yang tidak mampu saya sediakan komputer sekolah. Oke, Ibu Guru, kalau sekolah di SLB itu dibayar? Gratis. 100% tidak dipungut biaya apapun. SD sampai SMA? Iya, kecuali uang komite. Oke. Tapi uang SPP gratis ya? Gratis. Itu di SLB Negeri 1 juga? Atau di Pembina saja? Kalau di Pembina gratis kecuali uang komite. Komite kan dipakai bersama untuk kebutuhan peserta didik. Kalau di SLB Negeri? Uang komite ada juga tapi saya kurang tahu jumlahnya. Bukan kalau SPP-nya? SPP-nya tidak ada, gratis juga. Gratis juga ya? Iya. Apa pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua dan terapis? Kalau pentingnya sangat penting ya. Yang pertama dulu untuk guru dengan orang tua dengan murid. Jadi 3 ini sangat penting. Di mana yang saya bilang tadi, guru mengajarkan di sekolah, kemudian orang tua menerapkannya di rumah agar anak murid ini punya perkembangan. Karena kalau misalnya cuma guru yang ajar anak murid, pulang ke rumah tidak diajar, percuma saja. Jadi penting sekali kolaborasi. Kemudian terapis. Selain ahli terapi, kami juga di sekolah melakukan terapi. Tapi kalau yang agak mampu ekonominya ini, dia boleh menghubungi terapi untuk melatih anaknya. Dan kalau ditambahkan lagi dengan terapi itu sangat luar biasa perkembangan anak. Kayak les begitu ya? Ya, terapi. Misalnya dia tunarungu, tuli, dia pergi terapi di Dok 2. Terapi bina bicara, persepsi bunyi dan irama. Bisa. Kalau dia autis, dia ke perkembangan anak. Kalau dia tunanetra, dia ke dokter mata. Oke, Bu Guru, saya pernah dengan komunitas tuli. Kalau tidak salah, mereka di sini masih pakai bahasa yang belum baku kah? Ya. Itu bedanya banyak kah dengan yang baku, yang resmi begitu? Ya, jadi kalau untuk tuli ada 2 bahasa.
Yang pertama yaitu Bisindo, bahasa yang diciptakan oleh daerah itu sendiri. Sepertinya Lokal ya? kita bahasa Logat-logat daerah. Ya. Kemudian ada namanya SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Itu sama halnya dengan bahasa Indonesia. Resmi. Ya, resmi. Jadi itu ada bukunya dibukukan. Cuman mereka tidak mau, ada beberapa orang disabilitas tunarungu atau tuli yang tidak mau untuk pakai SIBI karena dianggap susah. Oh, jadi lebih suka yang percakapan sehari-hari begitu ya? Percakapan sehari-hari. Sama kayak kita orang normal pada umumnya, lebih gampang untuk berbahasa daerah daripada berbahasa Indonesia karena dianggap sulit. Oh gitu. Tapi yang penting maksudnya secara penyampaian pesan bisa sampai itu. Ya bisa sampai. Bagaimana Ibu Guru membangun hubungan yang baik dengan siswa? Kalau saya membangun hubungan baik dengan siswa, ya dengan cara memperlakukan siswa dengan baik begitu. Dilayani siswa dengan baik. Kemudian kita juga harus pasang ekspresi yang senang. Jangan sampai baru pagi-pagi ada masalah dari rumah kita bawa ke sekolah. Kita pasang muka murung. Nanti anak-anak juga ikut murung. Apalagi anak tunarungu, dia membaca ekspresi. Anak-anak disabilitas. Ekspresi sekali ya. Ekspresi. Jadi kami sebagai guru maupun tidak enak dari rumah, masuk di pintu gerbang sekolah sudah harus senyum. Senyum ya. Menularkan senyum ya. Ya, menularkan senyum. Ibu Guru punya momen yang paling berkesan selama mengajar? Momen yang paling berkesan selama saya mengajar itu ketika saya ingin marah, kemudian anak murid saya bikin tingkah laku yang buat saya tertawa. Jadi ada satu cerita, saya punya anak murid kan autis, aktif tuh anak autis. Ini sudah waktunya keluar main. Saya sementara mengerjakan, kebetulan saya ambil profesi keguruan. Di waktu keluar main itu saya kerjakan tugas dari kampus. Sudah 2 hari 2 malam ini, mau di store nanti malam. Kemudian saya tinggal ke toilet. Anak murid saya yang aktif ini sudah datang acak-acak komputer. Sampai saya begini, saya lihat Tuhan, dia sudah close semua itu. Belum tersave, naik darah ini. Dari pintu itu saya sudah lihat dia, virus. Mungkin dia kaget, Ibu Guru ini kok tumben ini marah sekali. Karena mereka juga kan ada perasaan. Dia bilang, Ibu Guru minta maaf. Saya sudah mau cubit dia, langsung dia bilang, istighfar. Langsung saya ketawa, saya bilang astaga. Saya bilang habis itu saya duduk, saya lihat, ya saya sudah pasrah. Punya semua sudah hilang. Langsung dia berdoa di belakang. Ya Allah, berikanlah Ibu Guru kesabaran, ketabahan. Berikanlah dia. Jadi saya langsung ketawa, aduh saya bilang anak murid ini. Jadi Ibu Guru tidak jadi marah ya? Tidak jadi marah. Kemudian yang kedua, yang membuat saya bangga, anak murid saya bisa lomba bukan hanya dari tingkat provinsi, namun ke tingkat nasional. Bahkan mereka dapat juara. Prestasi ya? Prestasi di tahun ini kami dapat 2 juara, prestasi di bidang olahraga. Dia bisa mengalahkan orang-orang di luar sana, itu yang membuat saya bangga sekali. Kemarin saya ada komunikasi dengan Pak Kepala SLB, katanya mereka lagi di Solo kah? Ikut apa Peparnas ya? Ya, Peparnas. Itu ada juga anak murid kami yang ikut. Ikut ya? Ibu Guru, apa harapan Ibu Guru untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia? Harapan saya semoga program inklusif ini segera terrealisasi ya. Karena inklusif ini di mana anak normal digabungkan dengan anak berkebutuhan khusus. Semuanya ya? Iya, dan itu merupakan satu solusi buat kami SLB. Karena SLB ini hanya beberapa saja. Contohnya saya di Kota Jayapura cuma 2, di Provinsi Papua cuma 7. Sedangkan kita di Kabupaten Provinsi Papua ada berapa? Jadi anak-anak ini kesulitan, kasihan anak berkebutuhan khusus ini kesulitan untuk datang sekolah di SLB. Makanya solusinya itu sekolah inklusi agar mereka bisa sekolah dekat dengan mereka punya rumah. Tapi harus juga SDM-nya ditambah dan guru-guru diberikan pelatihan. Apalagi guru-guru yang umum agar diberikan pelatihan mengenai anak berkebutuhan khusus karena tidak gampang juga anak berkebutuhan khusus. Ibu gurunya diupdate ya? Iya, diberikan pelatihan. Iya. Ibu Guru, kita mau selesai. Kita minta Ibu punya harapan untuk ini
orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Harapan untuk orang tua, jangan patah semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena kalau orang tua mendukung, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan sesuatu yang menjadi kekurangannya, nanti ada kelebihannya di sisi lain. Kita sudah lihat berapa anak-anak luar biasa itu yang sukses di luar sana. Jadi jangan malu, tetap semangat, karena tidak semua orang punya anak luar biasa. Karena mama papa dorang orang tua yang luar biasa, makanya dititipkan anak yang luar biasa sama Tuhan. Untuk murid-muridnya Ibu Guru ada pesan? Untuk murid-muridnya saya tetap semangat belajar, jangan minder dengan keterbatasan, dan kita buktikan kalau kita berkebutuhan khusus bisa bersaing dengan anak-anak umum pada lainnya. Ibu Guru, sebelum kita tutup, kita minta Ibu Guru ucapkan selamat Hari Guru dengan bahasa isyarat. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Guru kuat, Indonesia maju. Oke Ibu Guru, sukses terus. Semoga Ibu Guru punya inovasi tambah banyak. Ibu Guru juga bisa dapat penghargaan. Amin. Terima kasih sudah datang. Oke, nanti kita jumpa lagi Ibu Guru. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.